Halo Bapak Ibu, Opa Oma, Shalom. Saya percaya kita semua senang pada hari ini karena kita ada di acara Gathering Lansia. Ini adalah acara Gathering Lansia kita yang pertama di tahun 2021. Karena itu kami ingin mengucapkan bersama-sama selamat tahun baru 2021 ya. Opa Oma, kami berharap Opa Oma di rumah dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Tetap ikuti protokol kesehatan yang ada, taati, dan juga tetap jangan lupa berdoa sama Tuhan, meminta perlindungan yang daripada Tuhan. Acara Gathering Lansia ini Opa Oma, kita akan ada rangkaian acara, yaitu doa, pujian, dan juga kesaksian-kesaksian dari beberapa teman-teman kita nih. Kemudian juga ada firman Tuhan ya. Dan kesaksian-kesaksian akan dibawakan oleh Ibu Sinawati, Ibu Lian Hun, dan juga satu orang pria. Siapa dia? Dia adalah Pak Agustoni, benar sekali, Pak Agustoni ya. Kemudian firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Semu Aisyah dengan satu tema, yaitu masih ada harapan. Mari Bapak Ibu Opa Oma, kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada mengikuti acara gathering ini, itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan tolong kami, siapkan hati kami ingin bersukacita di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menyertai kami, memimpin kehidupan kami. Kaulah yang menjadi satu-satunya sumber pengharapan kami. Engkau yang menjadi perlindungan dan kekuatan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menopang kehidupan kami. Kami hanya mau berserah kepadamu, menyembah Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Ya Bapak Ibu, Opa Oma, firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dialah sumber pengharapan kita. Kepadanya lah kita berlindung. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng perisaiku. Benar Tuhan, hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Kaulah benteng, Kaulah perlindungan kami, Kaulah kekuatan kami. Kepada Engkaulah kami berdoa, sumber tanduk keselamatan kami. Hadirlah di dalam kehidupan kami, nyatakan kuasa-Mu, hibur kami, dan kuatkan kami di dalam kebenaran-Mu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku,
Hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah Raja kami, benteng perisai yang tak tergoyahkan. Dialah Engkau, hanya Engkaulah yang kami sembah, hanya Engkaulah yang kami senangkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah pujian kami, keyakinan Engkaulah Tuhan kami selamanya. Sujud, ku sembah, sujud kepadamu, ku sembah, sujud kepadamu. Shalom. Teman-teman, kita bertemu lagi di Gathering Lucinda. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk bersaksi. Di bulan Januari 2020, saya sakit di paru-paru saya, terendam air. Saya bersyukur Tuhan Yesus campur tangan saat saya dioperasi, sehingga semua berjalan lancar. Hasil diagnosa dokter membuat saya kaget. Secara manusia saya takut, lalu saya diingatkan oleh firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di situ saya diberi kekuatan dan diingatkan bahwa saya tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus selalu menyertai saya, dan saya percaya Tuhan Yesus akan memberi kesembuhan kepada saya. Sekarang di masa pandemi ini, saya di rumah aja, gak kemana-mana. Banyak orang yang di rumah aja bosan dan stres. Saya mah enggak lah. Saya bawa happy aja. Saya ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya mah bawa happy aja agar imun tubuh saya tetap baik. Kepada Muse, Semu, dan teman-teman di Gathering Lucinda, terima kasih atas doa dan dukungannya. Ada satu pujian yang menguatkan saya. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku, penolongku di waktu sakit, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolongku di waktu sakit, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Semoga pujian ini dapat menguatkan teman-teman yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bersekutu bersama melalui YouTube untuk kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2021 dan ini adalah persekutuan yang pertama di dalam tahun 2021. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita menyelesaikan tahun 2020 dan kita boleh memasuki tahun 2021 ini. Dan bersyukur juga kita hari ini punya kesempatan untuk boleh
belajar firman Tuhan yang boleh menjadi bekal buat kita untuk kita menjalani tahun yang baru ini. Dari awal tahun sampai selesainya, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita sekalian. Mari saudara sekalian, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa, memohon akan pertolongan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang begitu nyata, yang boleh memimpin hidup kami di tahun 2020, dan kami boleh memasuki tahun 2021 ini. Kami bersyukur juga Tuhan, kami saat ini boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan Usinda. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami, supaya puji-pujian, penyembahan yang sudah kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu untuk mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau sucikan hati kami, dan tolong kami Tuhan untuk memberikan tempat yang terbaik bagi firman Tuhan. Tolong kami untuk fokus, dan tolonglah kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kami bukan cuma mengerti firman Tuhan, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah yang memberitakan maupun yang mendengarkan, kami boleh sama-sama dibangun di atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kali ini tema kita adalah masih ada harapan. Masih ada pengharapan. Dalam bahasa Mandarin dikatakan Hayo Panwang. Hayo Panwang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba lihat gambar yang ada di sini. Kira-kira apa yang ada di awal, di tengah, dan di akhir? Apa yang ada di awal, di tengah, dan di akhir? Menurut kalimat yang ada pada gambar tersebut dikatakan, 万事开头难，然后中间难，最后结尾难. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata yang ada di awal, di tengah, di akhir itu adalah kesusahan. Segala sesuatu itu, waktu memulainya ada kesusahan. Kemudian di tengah-tengahnya ada kesusahan. Pada waktu mengakhirinya ada kesusahan. Saudara, ternyata segala sesuatu itu ada kesusahannya tersendiri. Pada waktu kita belajar, pasti kita mengalami kesulitan pada awalnya, bukan? Tetapi setelah sekian lama belajar, setelah sekian tahun belajar, apakah kesulitan itu akan hilang? Tidak ada sama sekali. Tidak juga, tapi tetap ada kesulitan. Dan pada waktu mengakhirinya, apakah berarti kesulitan itu sudah teratasi dan tidak ada kesulitan sama sekali? Tidak juga, tentu ada kesulitannya. Sebagai contoh, anak kita waktu pertama kali masuk sekolah, masuk di TK, masuk di SD, apakah mereka mengalami kesulitan? Ya, mereka mengalami kesulitan untuk bisa beradaptasi ya akan apa yang perlu dipelajari dan bagaimana melakukan satu proses belajar yang baik. Namun setelah mereka belajar sekian tahun, apakah otomatis mereka tidak akan mengalami kesulitan belajar lagi? Ketika mereka naik tingkat ke SMP, SMA, mereka tentu tetap mengalami kesulitan, bukan? Dengan tingkatan yang berbeda tentu saja. Dan pada waktu mereka akan menyelesaikan studi mereka di S1 atau bahkan kemudian mereka menyelesaikannya di S2, apakah mereka tidak mengalami kesulitan? Mereka juga mengalami kesulitan ketika mereka harus menyelesaikan dan membuat skripsi, membuat disertasi, buat penyelesaian studinya. Mereka juga mengalami kesulitan. Bukan cuma di dalam hal studi, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga di dalam kehidupan berkeluarga. Ketika pasangan muda, ya, anak-anak pemuda, pemudi kita, mereka mau memasuki kehidupan pernikahan. Apakah itu adalah satu hal yang mudah dan tidak ada kesulitan? Oh tidak. Pada waktu mereka akan mempersiapkan pernikahan, mereka juga mengalami kesulitan. Dan setelah mereka memasuki pernikahan itu,
mereka juga mengalami ada tantangan, ada kesulitan, kesusahan di sana. Dan untuk bisa menjalani pernikahan itu sampai kepada akhirnya, untuk bisa menjalani kehidupan pernikahan itu sampai waktu yang Tuhan berikan dengan baik, itu pun ada kesulitannya tersendiri, bukan? Dan kita pun mengalaminya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga di dalam hal kita menjadi orang tua buat anak-anak kita, atau sekarang kita menjadi kakek nenek buat cucu-cucu kita. Mendidik dan membesarkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Apakah kita tidak mengalami kesulitan? Waktu anak baru lahir, susah nggak? Susah, repot bukan? Ya, pasangan-pasangan muda di gereja kita ini, mereka yang baru punya anak, waduh, mengalami kesulitan, ya, kerepotan yang besar ketika punya anak. Tapi ketika anak mulai besar, apakah kesusahan itu tidak ada atau berkurang? Ternyata ketika anak sudah mulai berjalan, mereka mengalami kesulitan juga, harus mengejar-ngejar anak yang lari ke sana kemari. Apalagi kita yang sudah jadi kakek nenek harus mengejar cucu-cucu yang lari ke sana kemari. Tentu kita merasa kewalahan, kecapean, nggak sanggup begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata di dalam segala sesuatu ada kesulitan di awal, ada kesulitan di tengah, ada kesulitan di akhir. Ya. Dan karena itu seringkali kita itu merasa bahwa hidup kita itu selalu susah. Hidup kita itu selalu ada di dalam masalah. Hidup kita itu selalu penuh tantangan. Sementara kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk menghadapi kesulitan demi kesulitan. Tantangan demi tantangan. Kita merasa kekuatan kita tidak cukup. Kita sudah merasa tidak tahan. Kita sudah merasa kehilangan semangat. Bahkan pada akhirnya kita merasa tidak lagi memiliki pengharapan. Bapak Ibu sekalian, kapan kita mengalami yang namanya putus asa? Kapan kita mengalami yang namanya putus harapan? Kapan kita merasa kita tidak merasa bahwa kita tidak lagi bisa mengharapkan apa-apa? Dalam situasi apa? Dan apakah saat ini engkau juga sedang mengalaminya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kebenaran firman-Nya di dalam Amsal pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-18. Amsal pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. 因为万事必有结局，你的盼望也不会断绝。因为万事必有结局，你的盼望也不会断绝。Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu itu ternyata nanti akan ada hasilnya, ada outcome-nya, ada penyelesaiannya. Dan di dalam semuanya itu, firman Tuhan mengatakan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu itu akan ada selesainya. Suatu saat akan selesai. Belajar akan ada waktunya selesai untuk belajar. Bekerja akan ada waktunya selesai bekerja. Membesarkan anak ada akan waktunya selesai membesarkan anak. Ketika anak-anak menjadi dewasa dan menjadi mandiri. Usaha pekerjaan akan ada waktunya kita juga selesai melakukan usaha pekerjaan itu. Di dalam semuanya itu firman Tuhan mengatakan harapanmu tidak akan hilang. Ada pengharapan di sana. Sekalipun mungkin tadinya kita merasa ada kesulitan, ada tantangan yang tidak ada habis-habisnya, yang terus-menerus kita alami dari waktu ke waktu, dari fase ke fase. Tetapi firman Tuhan mengatakan harapanmu tidak akan hilang.
Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ada masa depan buat kita. Ada harapan buat kita. Di depan sana sedang menantikan pengharapan. Di depan sana sedang menantikan masa depan yang baik. Ada masa depan, ada pengharapan. Itulah janji firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat kita bisa memiliki masa depan? Apa yang membuat kita bisa memiliki pengharapan? Dan pengharapan itu boleh terus ada. Tahukah kuncinya? Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat. Kuncinya adalah, yaitu yang pertama, karena Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kita punya pengharapan karena Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat ayatnya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang 11 berkata, sebab aku ini mengetahui apa yang ada padaku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam bahasa Mandarin dikatakan, ya, In 我自己知道我为你们所定的计划是使你们的平安，而不是遭受灾祸的计划，要赐给你们美好的前程和盼望。这是耶和华的宣告. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, bahwa aku ini Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya, pada diriku, yaitu mengenai kamu. Dan rancangan-rancanganku mengenai kamu adalah rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Aku ingin memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. 因我自己知道我为你们所定的计划是使你们得平安，而不是遭受灾祸的计划，要赐给你们美好的前程和盼望。这是耶和华的宣告. Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi dasar kenapa kita bisa memiliki harapan. Di mana kita bisa memiliki pengharapan, yaitu karena Allah berdaulat dalam segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu ada di dalam tangan Allah. Allah lah yang menentukan apa yang akan terjadi terhadap segala sesuatu di seluruh alam semesta ini. Bahkan Allah juga yang menentukan segala sesuatu di dalam kehidupan sebuah negara. Negara-negara di dunia satu demi satu semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu ada di dalam tangan Tuhan. Kehidupan manusia sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Kehidupan kita, anak-anak Tuhan, sepenuhnya juga ada di dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Bahwa segala sesuatu akan berjalan seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan rancangan Allah, seturut dengan rencana-rencana Allah. Dan rencana-rencana Allah itu adalah rencana-rencana damai sejahtera, rencana-rencana yang baik yang mendatangkan pengharapan buat kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, karena Allah berdaulat, dan Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang merancangkan akan segala yang baik buat kita sekalian. Itulah sebabnya kita harus melatih diri kita, Bapak Ibu sekalian, yaitu supaya kita terus melihat kepada Allah yang berdaulat di dalam segala sesuatu. Di dalam Matius pasal 10 ayat 29 dikatakan bahwa burung pipit yang harganya adalah 1 duit bisa didapatkan 2 ekor. Artinya burung pipit yang harganya demikian murah, tetapi
dikatakan oleh firman Tuhan bahwa burung pipit yang terbang di udara itu dia tidak akan jatuh ke bumi kalau Allah tidak menghendakinya. Kalau Bapa di surga tidak menghendakinya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Allah Bapa surgawi, dia berdaulat menentukan nasib burung pipit yang harganya begitu murah. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah memberi burung pipit. Saya juga pernah membeli burung pipit. Murah bukan? Harganya sangat terjangkau. Tetapi satu kebenaran yang harus kita ketahui dan kita yakini sesuai dengan yang Tuhan nyatakan sendiri. Bahwa sekalipun murah, sekalipun demikian murah, atau boleh dikatakan sekalipun burung pipit itu tidak berharga, tapi nasib burung pipit itu tetap bukanlah ditentukan oleh siapapun, tetapi sepenuhnya ada di dalam tangan Bapa surgawi. Orang boleh berburu, menembak burung pipit, tetapi jika Allah tidak menghendaki burung pipit itu untuk jatuh ke tanah, maka tidak akan bisa burung pipit itu ditembak dan kemudian mati jatuh ke tanah. Mungkin burung pipit itu tidak akan dibiarkan Tuhan lewat di depan para pemburu daripada burung pipit. Mungkin saja ketika ada di sana pun tembakannya meleset kalau Bapa surgawi tidak menghendaki burung pipit itu jatuh ke bumi. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa mengerti. Kalau burung pipit itu begitu dibela oleh Tuhan, begitu dijaga nasibnya, firman Tuhan mengatakan, apalagi kamu hai manusia, apalagi engkau anak-anak Tuhan, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Wow, luar biasa. Siapa yang bisa menghitung rambut? Saudara pernah menghitung rambut? Kalau setiap kali keramas pasti ada rambut yang rontok, bukan? Pernah menghitung berapa banyak rambut yang rontok? Tidak pernah, bukan? Dan berapa yang sisa di kepala saudara rambut itu? Saudara tidak tahu, bukan? Tetapi Tuhan tahu. Artinya apa? Rambut di kepala aja itu ada di dalam kuasa Tuhan. Hal yang kelihatannya sepele, kita mungkin kalau punya rambut jatuh satu helai, kita tidak pusing, bukan? Tetapi Allah tahu dan Dia hitung setiap rambut di kepala kita itu. Artinya hidup kita itu sungguh-sungguh ada di dalam tangan daripada Allah yang berdaulat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya, itu yang harus kita lakukan adalah terhadap kebenaran bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat terhadap segala sesuatu. Terhadap kebenaran tentang kedaulatan Allah, maka kita jangan meremehkan kedaulatan Allah. Jangan kita menganggap kecil, menganggap sepele, menganggap enteng kedaulatan Allah. Tapi mari kita menghormati kedaulatan Allah. Kita menghormati artinya kita mengakui bahwa Allah sungguh berdaulat atas segala sesuatu. Kita yakinkan diri kita sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa segala sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Nasib bangsa dan negara Indonesia ini seperti nasib bangsa dan negara-negara lain di seluruh dunia ini, semuanya ada di dalam tangan Allah. Saya teringat ketika kita berdoa untuk pemilihan presiden dan di dalam pemilu. Saudara, ketika saya berdoa, ketika saya melakukan pemilihan itu, maka saya melakukannya dengan memegang kebenaran ini, bahwa Allah berdaulat atas pemerintah-pemerintah di Indonesia, di dunia ini, bahwa Allah lah yang mendudukan seseorang di dalam pemerintahan. Itulah yang saya lakukan, bahwa Allah juga berdaulat menentukan siapa yang menjadi pemimpin atas negeri ini, baik di dalam pemerintahan pusat yaitu presiden, wakil presiden, dan kemudian juga bahkan para menteri. Demikian juga pemerintah-pemerintah di berbagai daerah di Indonesia, para gubernur, para wali kota. Semuanya itu Allah lah yang menentukannya. Saudara, kita demikianlah cara kita menghormati akan kedaulatan Allah.
Saudara, di dalam segala sesuatu kita harus menghormati, kita harus mengakui, kita harus meyakini bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Demikian juga dengan hidup kita. Saudara, di saat pandemi COVID-19 ini, apalagi dengan satu berita di mana semakin banyak orang yang terkena COVID-19 ini, kekhawatiran yang mungkin ada pada diri kita semakin banyak, semakin besar. Saudara sekalian, kita semakin takut. Jangan-jangan kita kena COVID. Jangan-jangan kita meninggal karena COVID. Tetapi saudara sekalian, yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kita. Mati hidupnya kita ada di tangan Tuhan. Bahkan bagaimana cara kita mati, itu pun ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Tentu saja bukan berarti kita sembarangan. Tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Kita melakukan bagian kita. Dan kalau Tuhan tidak menghendakinya, maka kita tidak akan dibiarkannya terkena COVID-19. Tetapi saudara sekalian, ini adalah pandemi yang bisa berlaku kepada siapa saja. Jadi kalaupun itu terjadi kepada kita, kita terkena COVID-19, maka saudara, kita harus yakin bahwa kondisi kita itu juga ada di dalam kuasa Allah. Artinya saudara sekalian, Allah yang menentukan apa yang boleh terjadi pada kita. Jadi saudara, kalau Allah menghendaki kita, mengizinkan kita untuk mengalami COVID, kita yakin itu pun ada di dalam kuasa Allah. Sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir ataupun takut saudara sekalian. Tetapi tetap mengalami damai sejahtera, ada pengharapan dalam kondisi kita. Tetap bersandar kepada Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan. Dan kita melihat kalau Tuhan izinkan kita tidak mati karena COVID, maka Tuhan akan memberikan pemulihan melalui pengobatan yang dilakukan kepada kita. Tuhan sanggup untuk memberikan kesembuhan. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita mati karena COVID pun, saudara, itu pun ada di dalam kuasa Tuhan. Saudara, tidak mudah untuk menerima, menjalani akan satu kehidupan dengan menaklukkan diri di bawah kedaulatan Tuhan. Tetapi itulah yang harus terjadi. Itulah yang harus kita latih. Itu yang harus kita disiplinkan di dalam diri kita. Bahwa segala sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan. Dengan demikian saudara sekalian, maka kita akan selalu punya pengharapan. Kita tidak perlu takut. Kita tetap memiliki semangat. Kita memiliki akan masa depan. Karena yang menentukan hidup kita, masa depan kita adalah Allah sendiri. Saudara sekalian, saya sendiri mengalaminya. Ketika pada bulan September saya mendampingi akan mama saya di Bandung, ketika bersama dengan keluarga besar di Bandung, membawa mama periksa ke dokter dan melakukan tindakan demi tindakan untuk mengobati akan sakit jantungnya. Kami melakukan yang terbaik. Kami terus berdoa kepada Tuhan, memohonkan hikmat kepada Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Sampai pada akhirnya, baik mama maupun keluarga besar memutuskan untuk mama boleh menjalani akan operasi jantung. Nah saudara sekalian, kami mempercayakan akan operasi ini ke dalam tangan Tuhan. Dan puji Tuhan, dari persiapan, kemudian sampai saat pelaksanaan operasi itu, dan bahkan sampai selesainya operasi itu, semuanya itu kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Allah yang berdaulat. Puji Tuhan saudara sekalian, operasi jantung mama saya berjalan dengan baik, berhasil dengan baik. Mama saya boleh selamat dari meja operasi dan masuk ke ruang ICU untuk menjalani proses pemulihan. Saudara, setelah operasi berjalan baik, tentu saja kami berharap bahwa mama juga akan dipulihkan dan dia juga akan sehat kembali.
Tetapi ternyata setelah 8 hari ada di ICU, kemudian mama saya menghadapi tantangan dan kesulitan di dalam proses pemulihan ini, dan kemudian menghadapi komplikasi demi komplikasi, sehingga kemudian pada akhirnya dia meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini pun kami mau belajar. Kalaupun pada akhirnya setelah operasi jantung yang berjalan dengan baik, dengan berhasil, dan kemudian ternyata mama saya tidak bisa sembuh, tidak bisa hidup lebih lama lagi, kami mau percaya bahwa itu pun ada di dalam kedaulatan Tuhan. Bahwa Allah berkuasa atas hidup matinya mama saya. Allah yang berkuasa yang menentukan umurnya mama saya. Allah yang berdaulat atas bagaimana mama saya akan meninggal, yaitu di ruang ICU di dalam masa pemulihan itu. Kami sebagai anak-anaknya, sebagai cucu-cucunya, sebagai keluarga besar, merasa kesedihan yang besar karena kehilangan. Tetapi meski kami mengalami kesedihan dan kehilangan yang begitu dalam, kami tetap belajar percaya Allah berdaulat atas mama kami. Dan apa yang Allah lakukan terhadap mama kami adalah yang terbaik, yang paling tepat. Itulah sebabnya kami boleh memiliki pengharapan untuk melalui masa-masa yang kelam itu, masa-masa kehilangan yang dalam itu, dan kami melanjutkan langkah kami sampai pada hari ini. Meskipun tidak mudah bagi kami, tapi kami tetap memiliki pengharapan akan masa depan buat kami keluarga besar. Kami yakin bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat mama kami. Apalagi Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya, memberikan kesempatan buat mama saya untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan kami yakin sekalipun dia meninggal, dia ada bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Allah Bapa di surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kedukaan yang dalam ini tidak membuat kami berlarut-larut, karena kami tetap memiliki pengharapan, karena kami tahu Allah kami berdaulat atas mama kami, bahkan berdaulat atas kehidupan keluarga kami ke depan. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kiranya engkau juga boleh menghormati, mengakui kedaulatan Allah dalam seluruh kehidupanmu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat kita bisa tetap memiliki pengharapan? Yaitu karena Allah memberikan janji yang manis. Karena Allah memberikan janji yang manis. Mari kita melihat ayat firman Tuhannya terambil daripada Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. "但依靠耶和华，以耶和华为他所信赖的，这人有福的。但依靠耶和华，以耶和华为他所信赖的，这人有福的." Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengandalkan Tuhan, maka dia orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia adalah orang-orang yang diberkati. Jadi ternyata orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan adalah orang yang diberkati, orang yang mendapatkan berkat. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur karena Allah adalah Allah yang memberikan janji-janji yang manis dalam kehidupan kita. Yaitu melalui apa? Melalui firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini begitu banyak janji yang Tuhan berikan, yang membuat kita memiliki pengharapan demi pengharapan di dalam segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan kita.
ketika kita sedang memiliki pergumulan dan beban yang berat, khususnya saat ini mungkin kita mengalami berbagai tantangan, kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita mengalami pergumulan yang berat di dalam hal ekonomi, yaitu penghasilan kita berkurang banyak. Ya. Bahkan mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Kita harus mencari pekerjaan yang baru. Atau usaha kita tidak bisa berkembang, usaha kita tidak untung. Bahkan kita harus mengalami defisit demi membayar akan modal-modal usaha yang lalu. Ataupun harus membayar akan gaji daripada karyawan-karyawan. Saudara sekalian, saat ini tidak mudah buat kita. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan berkata bahwa Allah lah yang memelihara kita. Ya, Tuhan berkata apa di dalam doa Bapa kami? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara sekalian, ternyata melalui doa itu kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan hari lepas hari. Dulu mungkin kita punya gaji bulanan sehingga kita bisa berpikir, wah saya punya uang untuk 1 bulan. Penghasilan untuk 1 bulan yang bisa saya pakai. Tetapi sekarang kita tidak bisa punya gaji yang sama seperti bulan-bulan yang lalu. Gajinya berkurang. Atau bahkan ketika kita kehilangan pekerjaan, kita tidak punya penghasilan, saudara sekalian. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan gaji kita lagi. Tetapi kita bisa tetap mengandalkan Tuhan. Sementara kita mencari pekerjaan baru, sementara kita terus melakukan usaha-usaha, Allah memelihara kita hari lepas hari. Allah menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dan kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih bisa hidup. Kalau hari lepas hari kita masih bisa makan, saudara. Itulah bukti bahwa Allah memelihara kita. Kalau Allah sudah memelihara kita berbulan-bulan sejak pandemi ini berlaku di tahun 2020 bulan Maret, saudara, maka kita percaya Allah juga akan memelihara kita hari lepas hari. Mari kita juga belajar untuk bersandar kepada Allah yang memelihara kita tiap-tiap hari. Saudara sekalian, di masa-masa seperti yang sulit ini, bukan cuma masalah materi yang menjadi masalah, bukan masalah keuangan saja yang menjadi masalah, tetapi juga saudara sekalian kita mengalami masalah di dalam hal apa? Di dalam psikis kita, di dalam kejiwaan kita, di dalam emosi kita, di dalam intelektual kita, saudara sekalian. Kita merasa kita begitu banyak hal yang membuat kita takut, membuat kita berbeban. Tetapi apa yang Yesus katakan di dalam Matius 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, ternyata sekalipun kita punya beban yang berat, kesulitan, tapi ternyata Allah memberikan kepada kita jalan bagaimana supaya kita mengalami kelegaan dari segala beban hidup kita, dari kesulitan kita, dari segala hal-hal yang menindih hati kita dan pikiran kita. Yaitu apa? Datang kepada Tuhan. Serahkan semua masalah itu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan itu kepada kita. Memberikan pencerahan kepada kita. Sehingga sekalipun kita masih menghadapi masalah itu, tapi ada kekuatan yang daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera Tuhan. Kelegaan daripada Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi, bahkan mengatasi akan kesulitan itu. Apalagi Tuhan berjanji ya di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi Allah yang akan mengatur semuanya, ya, mengelola semuanya yang terjadi dalam hidup kita, dalam kehidupan masyarakat kita, negara kita, dalam seluruh alam semesta ini untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Yaitu bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yang tetap memegang akan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, ternyata Tuhan memberikan janji-janji yang manis. Dalam Mazmur 23 dikatakan, akulah
gembala yang baik. Saudara, kemudian ayat itu mengatakan bahwa gembala yang baik itu akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau, yang akan menuntun kita ke air yang tenang, yang akan menyegarkan jiwa kita. Saudara sekalian, kita bersyukur karena janji-janji Tuhan inilah yang memberikan kepada kita pengharapan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita, di tengah-tengah desakan kebutuhan yang kita hadapi. Allah tetap menjadi sumber berkat, sumber sukacita, sumber damai sejahtera buat kita sekalian. Itulah sebabnya saudara sekalian, terhadap janji-janji Allah, jangan sampai kita lupa. Saudara, jangan lupakan kan janji-janji Allah. Karena itu kita perlu saudara sekalian untuk belajar firman Tuhan. Dan terus saudara sekalian menyimpan janji-janji Tuhan itu dalam hati kita. Simpan baik-baik supaya janji-janji firman Tuhan itu yang pasti Tuhan akan tepati. Itulah yang akan membuat kita tetap memiliki pengharapan, tetap yakin bahwa ada masa depan buat kita. Ada hal yang baik sedang menanti di depan kita karena Allah sendiri yang menjanjikannya buat kita. Saudara, kalau manusia seringkali memberikan janji yang tidak bisa ditepatinya. Kalau manusia seringkali memberikan janji yang kita sendiri tidak bisa mempercayainya. Tidak demikian saudara dengan janji-janji Allah. Semua janji Allah itu layak untuk dipercayai, layak untuk diandalkan saudara sekalian. Karena Allah yang berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Saudara, kalau manusia suka PHP, memberikan pengharapan palsu, tetapi Allah adalah pemberi harapan yang sejati. Allah memberikan pengharapan yang sesungguhnya, saudara sekalian. Harapan yang sungguh-sungguh akan membuat kita bersuka cita. Harapan yang membuat kita akan berkemenangan. Harapan yang akan membuat kita kuat. Harapan yang membuat kita bahagia, saudara sekalian. Apa yang dijanjikan Allah kita pegang saudara sekalian. Dan itu akan menjadi berkat buat kita sekalian. Kalau kita mengandalkan janji-janji Allah, maka itu akan menjadi kekayaan buat kita sekalian. Saudara sekalian, saya bersyukur mendengar kesaksian daripada seorang jemaat kami, ya, bahwa ketika mereka mengasihi akan orang tua mereka, sekalipun orang tua mereka ini ya sudah tua, sudah tidak berdaya, ya, sangat lemah, tetapi demi kasihnya kepada orang tua, anak ini terus memperhatikan dan menyediakan apa yang diperlukan oleh orang tuanya. Saudara, maka kemudian dia menyaksikan bahwa Allah memberkati dia dengan banyak berkat. Ada sukacita di dalam usaha pekerjaan ketika orang lain tidak punya pekerjaan, usahanya tidak lancar, usahanya lancar. Dia masih memiliki pekerjaan itu, bahkan penghasilannya lebih banyak daripada waktu-waktu yang lalu. Dan bahkan dia mendapatkan berkat yang lebih besar lagi. Dan sebentar lagi dia akan memiliki rumahnya sendiri, membangun rumahnya sendiri. Saudara, puji Tuhan bukan? Itulah janji Tuhan buat anak-anak yang menghormati, mengasihi akan orang tuanya. Maka seperti yang Tuhan janjikan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Maka saudara sekalian, itulah yang akan terjadi. Saya pun secara pribadi merasakan berkat daripada Tuhan. Sebagai seorang anak, saya belajar untuk mengasihi dan menghormati akan orang tua saya. Dan secara khusus buat mama saya yang sejak saya SMP 1, dia menjadi orang tua tunggal. Sejak papa saya meninggal waktu saya SMP 1, saya belajar untuk lebih lagi mengasihi akan orang tua saya satu-satunya. Dan saudara sekalian, di dalam ketaatan saya kepada mama saya, yang bisa disaksikan oleh anak saya, Benita. Suatu waktu ketika saya di Bandung, mama saya mengatakan, makan ini, satu manisan, saudara sekalian, manisan yang dibuat dengan bahan-bahan dari China.
ada anggur manis saudara sekalian dan obat-obatan seperti itu saudara sekalian dicampur menjadi manisan. Dan kemudian disuruh makan. Sebenarnya saya juga tidak suka, sementara yang lain juga tidak suka saudara sekalian akan manisan tersebut. Tetapi saudara sekalian, saya berkata kepada mama, ya saya makan. Dan saya langsung saudara sekalian mengambil sup itu dan saya memakannya. Manis sekali saudara sekalian, ya. Saudara Benita menyaksikan akan hal itu dan kemudian dia berkata, Mami, ternyata Mami adalah anak yang taat ya. Ya, Waipo suruh Mami minum manisan itu, ternyata Mami taat. Ternyata Mami itu sudah jadi mami, tetap taat kepada orang tua. Saudara, itulah berkat yang luar biasa saudara sekalian. Satu teladan yang indah yang boleh disaksikan oleh anak saya, Benita, sehingga dia juga belajar untuk taat kepada orang tuanya, mengasihi akan orang tuanya, karena dia juga bisa melihat teladan yang baik. Dan sesuai dengan janji firman Tuhan, berkat itu saya terima dan suatu saat akan diterima juga oleh anak saya, karena dia juga melakukan firman Tuhan, mengasihi dan menghormati akan orang tuanya. Saudara, pegang janji-janji Allah, ya, pelajari janji-janji Allah dan percayai janji-janji Allah ini, simpan di dalam hati saudara, di dalam hidup saudara, memimpin akan perjalanan hidup saudara, maka saudara akan memiliki pengharapan. Jadi saudara sekalian, demikianlah dua hal yang mengapa kita akan punya pengharapan. Maka saudara sekalian, apapun situasi saudara saat ini, mungkin saudara merasa saya sudah tua, tubuh saya sudah sangat lemah, saya seringkali sakit-sakitan, harus minum obat dari waktu ke waktu, udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Bahkan saya harus ke dokter, periksa ke dokter terus dari waktu ke waktu. Saya sudah capek, sudah bosan. Tapi saudara, masih ada pengharapan dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat saudara hidup sampai hari ini, itu berarti Tuhan masih memberikan masa depan buat saudara. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup diri saudara. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan sedang berikan kepada saudara. Masih ada harapan. Saudara sekalian, kalau saat ini engkau menghadapi pergumulan dalam mendidik dan membesarkan anak, percayalah, di situ pun ada pengharapan yang Tuhan berikan. Ada masa depan buat engkau, ada masa depan buat anak-anakmu. Kalau saat ini engkau sedang berjuang di dalam usaha pekerjaanmu atau usaha pekerjaan anak-anakmu, engkau prihatin dengan mereka, di situ pun masih ada harapan. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat. Karena Allah adalah Allah yang memberikan janji-janji yang manis. Itulah sebabnya saudara sekalian, kita bukan cuma masih ada harapan dalam hidup kita, tetapi sesungguhnya selalu ada harapan. Putantan hayo panwang, 但是我们总是有盼望. Bukan saja kita masih ada harapan, tapi selalu ada harapan dalam hidup kita. Amin. Kuncinya apa saudara? Hormati kedaulatan Tuhan. Akui kedaulatan Tuhan dalam hidupmu, dalam segala aspek kehidupanmu. Dan yang kedua, percayai, andalkan janji-janji manis yang Allah berikan kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah, yang memberikan pengharapan buat kami. Firman-Mu berkata, selalu ada harapan buat kami. Masih ada harapan buat kami. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat dalam segala sesuatu. Karena Allah sudah memberikan janji-janjinya yang manis buat kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu, pada saat ini kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, setiap hal yang kami saat ini sedang hadapi, yang sedang kami tanggung. Engkau tahu kesulitan kami, Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu tantangan kami, Engkau tahu kelemahan kami. Dalam semuanya ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berserah kepada Engkau. Kami mau percaya kepada Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau
mengandalkan akan kedaulatan Tuhan. Kami mau mengandalkan janji-janji Tuhan yang manis dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Engkaulah yang akan menjadi sumber berkat buat kami. Engkaulah yang akan menggenapkan harapan kami di dalam rancangan-Mu yang sempurna. Dan Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan untuk seluruh anggota Usinda, supaya mereka menikmati sukacita yang besar karena mereka berharap kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian memasuki tahun 2021 dan menjalani tahun ini di dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. God bless you. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, selamat tahun baru 2021 saya ucapkan, dan selamat kita berbakti pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik memelihara kita hari lepas hari. Pada tahun 2020 di masa pandemi, kami boleh dipelihara Tuhan yang sungguh baik, sehingga kami sekeluarga boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini. Bisa memasuki tahun 2021 dengan tangan kasih Tuhan yang sungguh manis. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Pada tahun 2020 bulan Juli, saya boleh mengalami kecelakaan dari motor. Puji syukur saya naikkan kepada Tuhan. Saya boleh sembuh dan saya bisa dapat berjalan kembali seperti sedia kala, seperti sampai saat ini. Ini bukan kuat dan gagah kami keluarga untuk dalam pengobatan, tetapi semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga saya dapat kembali berjalan dan bisa beraktivitas setiap hari sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya juga minta terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di dalam kebaktian umum maupun dalam tim doa setiap malam hari Jumat, juga dalam grup berlian. Bagi saudara-saudara muda yang melayani, saya juga mengucapkan terima kasih. Yang selalu peduli bagi setiap jemaat yang rindu untuk mau mendengar dan mau mengambil bagian dalam kebaktian. Terima kasih bagi pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pada akhirnya, dalam kesaksian saya yang singkat ini, saya juga ingin menghimbau kepada ibu bapak yang sudah lansia kita semua ini. Jangan takut menghadapi tahun 2021. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan pelihara kita walaupun apa yang kita akan hadapi. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Tetap setia berbakti kepada Tuhan di dalam doa dan setiap saat membaca firman Tuhan. Itulah kesaksian saya. Biar Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan sedikit beri kesaksian dengan tema taat dan disiplin. Berbicara tentang taat disiplin, dengan taat dan disiplin saya dengan kata yang sederhana diambil dari firman Tuhan. Tuhan akan berjuang untuk kamu. Kamu tak usah buat apa-apa. Keluaran 14 ayat 14. Dengan demikian, kiranya kesaksian itu menjadi berkat bagi kita semua.
Karena masa pandemi ini, masa-masa pandemi ini saya lakukan keseharian saya dengan ketaatan. Saya ada bicara ketaatan dengan disiplin. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasih Tuhan. Kita baru saja mengadakan gathering usia indah yang pertama di tahun 2021 ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Semu Aisyah, dan juga kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Sinawati, Ibu Lianhun, juga Bapak Agustoni. Kiranya apa yang telah kita saksikan bersama-sama, kita dengarkan, menjadi berkat bagi kita. Masih ada harapan di dalam Kristus. Jangan takut menghadapi kehidupan kita di tahun 2021 ini. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Sebagaimana Tuhan beserta dengan Ibu Lianhun, Ibu Sinawati, Pak Agustoni, demikian juga Tuhan beserta dengan kita semua. Kita akan ketemu lagi bulan depan dalam gathering usia indah. Mari kita akhiri gathering usia indah hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah menyertai dan memberkati gathering yang pertama usia indah GKBJ Taman Kencana di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan berkati setiap kami yang mendengar, menyaksikan, hadir dalam gathering ini, supaya kami sungguh-sungguh tetap punya harapan di dalam Tuhan. Kami tidak menjadi lemah, sebab kami selalu berpikir positif. Ada Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami dalam menjalani kehidupan kami di tahun 2021 ini. Apapun yang terjadi, kami tidak takut, sebab Engkau beserta dengan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkau perisai kami, Engkau pelindung kami. Tuhan memberkati kesehatan semua Opa, Oma, Ibu, Bapak yang ada di rumah masing-masing. Berkat-Mu selalu menyertai mereka. Demikian juga anak, menantu, cucu-cucunya diberkati Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan, dan iman kerohanian terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kini saatnya ya Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Mari Opa, Oma, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa memberkati Opa, Oma, Ibu, Bapak semua. Anugerah Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah di dalam kehidupan Opa, Oma, dan Ibu, Bapak. Serta penyertaan Roh Kudus selalu menyertai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.